Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam Partner. Hari ini saya akan membahas tentang bebas bersyaratnya Habib Rizik yang kita tahu berdasarkan pemberitaan yang ada ini menjadi headline hampir di semua berita online, kemudian memberitakan terkait dengan bebas bersyaratnya Habib Rizik. Tentu ini sebuah berita yang sangat mengejutkan. Kenapa demikian? Karena kita tahu seperti yang diberitakan di berbagai media yang sudah ada, ini merupakan berita yang sangat mengejutkan, di mana berita ini kemudian tidak dihembuskan atau bahkan tidak diketahui oleh publik sebelum kemudian Habib Rizik memang benar-benar dinyatakan bebas bersyarat oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dirjen Pas Kemenkumham. Tentu sekali lagi ini sebuah berita yang sangat headline karena kita tahu Habib Rizik telah divonis dengan berbagai macam vonis oleh pengadilan, baik yang berkaitan dengan tindak pidana yang menyangkut rangkaian peristiwa COVID-19 maupun peristiwa-peristiwa lainnya yang kemudian dianggap menimbulkan keonaran yang dilakukan oleh mantan imam besar FPI tersebut. Sekali lagi ini merupakan berita yang sangat hot news, saya kira, karena sebelum-sebelumnya pemberitaan ini belum pernah diberitakan, akan tetapi secara seketika pemberitaan terkait dengan bebasnya Habib Rizik ini menjadi sebuah headline karena memang belum pernah diberitakan oleh media-media sebelumnya. Seperti yang dikutip oleh Tempo.co, Imam Besar Front Persaudaraan Islam. Kalau sebelumnya Front Pembela Islam, sekarang sudah berubah Front Persaudaraan Islam FPI, Rizik Syihab bebas bersyarat hari ini. Bebas bersyarat ntar diinfo segera waktunya, kata Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Dirjen Pas Kementerian Hukum dan HAM, Rika Aprianti lewat pesan singkat Rabu 20 Juli 2022. Kabar kebebasan Rizik Syihab diungkap oleh pakar hukum tata negara Refli Harun yang memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh-tokoh FPI. Lewat channel YouTube-nya, Refli Harun sempat menanyakan ihwal kebebasan Rizik ini pada kuasa hukum Aziz Anwar. Hari ini Habib Rizik bebas. Saya sudah tanya ke Aziz Anwar, memang Aziz tidak menjawab ya atau tidak. Hanya mengatakan insya Allah doakan saja, tapi tidak menolak soal kebebasan Habib Rizik yang terhitung hari ini, katanya. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Habib Rizik Syihab 4 tahun penjara dalam kasus penyebaran berita bohong hasil tes swab di RS Umi Bogor. Namun Mahkamah Agung memutus mengurangi hukuman Rizik Syihab menjadi 2 tahun. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 201 Pitsus 2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 225 Pitsus 2021 PN Jakarta Timur tanggal 24 Juni 2021 mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 tahun. Tulis amar putusan yang dimuat Senin 15 November 2021. Dalam amar putusannya, majelis juga memutus menolak kasasi dari jaksa penuntut umum yang sebelumnya juga mengajukan kasasi. Majelis hakim dipimpin oleh Suhardi dengan anggota Susilo dan Soeharto. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung mengatakan Rizik Syihab memang telah membuat keonaran akibat perbuatannya. Namun keonarannya yang dilakukan mantan imam besar FPI hanya terjadi di media massa. Tidak terjadi korban jiwa, fisik, atau harta benda, serta terhadap terdakwa selain dalam perkara aku juga telah dijatuhi pidana dalam perkara lainnya yang merupakan rangkaian peristiwa menyangkut COVID-19, kata juru bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Ngamro. Atas dasar itu, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pidana 4 tahun kepada Habib Rizik Syihab terlalu berat.
Tentu harapan publik setelah bebasnya Habib Rizik Syihab ini, tentu keterbelahan publik, adanya pengkubuan di antara masyarakat yang ada itu tidak terulang kembali. Itu yang menjadi harapan publik, sehingga kemudian masyarakat kita kembali bersatu, kembali dalam satu naungan negara Republik Indonesia, sehingga kemudian keterbelahan yang diungkap oleh berbagai macam studi maupun oleh pakar-pakar yang memang berkompeten di bidangnya, tentu tidak akan diharapkan tidak akan terulang kembali, sehingga masyarakat kita kembali menyatu, sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama sesuai dengan pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945, juga Pancasila, itu benar-benar dapat diupayakan dengan sebaik-baiknya. Tentu sekali lagi saya juga berpikir bahwa saya kira terhadap peristiwa Habib Rizik ini perlu diadakan sebuah rekonsiliasi nasional. Artinya pemimpin kita atau kepala negara dan kepala pemerintahan kita atau pihak-pihak lainnya yang kemudian dapat mewakili atau bisa kemudian Presiden Jokowi memerintahkan pihak tertentu untuk kemudian melakukan perangkulan atau bahkan melakukan sebuah rekonsiliasi nasional, sehingga keterbelahan yang selama ini cukup membuat publik merasa tidak nyaman, itu kemudian dapat diminimalisir, bahkan dapat dihindari, dan tentunya dapat memungkinkan terjadinya sebuah penyatuan kembali terhadap adanya perbedaan-perbedaan yang selama ini muncul di permukaan publik. Saya kira mudah-mudahan dengan bebas bersyaratnya Habib Rizik ini tentu akan memberikan sebuah efek yang baik bagi kesatuan dan persatuan bangsa kita. Itulah mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.